Ngapain? Hah? Ngapain? Dulu ke ITB jalur apa? Aku alhamdulillah jalur SNMPTN. SNMPTN terus ya perjuangannya gitu. kumaha ngapalkeun wae gitu kan. Oh iya, jadi SNMPTN itu jalur undangan. Jadi sebenarnya kalau bilang perjuangan sih nggak ada. Jadi karena jalur hoki sebenarnya. Cuman ya, Jalur aku hoki. berjuangnya selama 3 tahun di SMA. Jadi kan Berarti? kalau undangan sesuai dengan rapor gitu. Oh sama. Ini sama. Ya, jadi kan masuk nanti ini kan kalau sekarang SNBP. Iya. Nah kemarin tuh kan baru dibuka SNBP. Nah ini mau daftar. Oh iya. Gitu. Apa aja yang harus dipersiapin? Yang perlu disiapin, ya pastinya nilai rapor udah pasti ya. Paling kalau menurut aku cari jurusan yang emang kalian suka. Terus kalau misalkan jalur undangan tuh biasanya hoki-hokian juga sebenarnya. Cuman biasanya ada beberapa tips and trick gitu biasanya. Apa tuh? Pertama Nyawa lihat dukun? dulu, enggak lah. Pertama lihat dulu ini ranking paralel sekolah, karena biasanya tuh kalau SNMPTN itu bersaingnya sama satu sekolah juga. Tuh. Jadi pertama itu, jadi kayak lihat posisi kita di mana, misal kayak ranking satu paralel lah atau berapa paralel gitu di satu sekolah itu. Nah terus kalau udah tahu posisinya, lihat di atas kita ada nggak orang yang pengen jurusan yang sampai kita. Misal kayak aku nih, aku tuh ranking 3 paralel misalnya. Aku pengen, kalau ITB kan masuknya ke fakultas. Nah misalnya aku pengen fakultasnya FTI, Fakultas Teknologi Industri. Nah ada nggak di atas aku yang pengen FTI juga gitu. Kalau misalkan nggak ada, kemungkinan aman. Maksudnya kayak seenggaknya nggak punya saingan di sekolah gitu. Emang ada kuotanya? Ada. Per sekolah tuh berapa? Nah itu tuh beda-beda juga dan nggak nentu gitu, nggak nentu. Jadi sebenarnya ya benar-benar hoki sebenarnya. Berarti dalam satu sekolah itu usahain jangan ada yang jurusannya sama. Sebisa mungkin, karena biasanya satu fakultas itu cuma satu orang, kecuali kalau misalkan emang sekolah itu tuh udah banyak yang langganan gitu. Misalnya kayak SMA 3 tuh kayak itu kan udah langganan banget. Jadi kayak itu mah ya udah. Tapi kalau misalnya kemarin sekolah aku kan sekolah biasa aja. Jadi kayak benar-benar bersrategi kayak gitu. Kalau misalkan kan dari satu sekolah itu ada kuotanya nih. Kira-kira yang chance-nya keterima itu apa harus kita milih jurusan yang sepi peminat atau gimana? Bisa jadi itu yang sepi peminat, tapi intinya tetap ya, maksudnya jangan nyari yang sepi peminat tapi kita aja nggak minat gitu. Sih benar. Karena teman-teman kalau nggak keterima di ITB mungkin nangisnya sekali ya sehari, tapi kalau keterima ITB tuh nangisnya 4 tahun. Mantap. Gitu, nggak bercanda. Jadi intinya kalaupun emang nyari yang sepi peminat, tetap teman-teman juga harus minat di jurusan itu gitu. Nah kalau misalkan itu terkait jurusan, sebenarnya lihat juga kalau di tahun sebelumnya udah ada nih yang lolos ke ITB. Nah kemungkinan di tahun depan juga bakal ada lagi yang lolos gitu. Misal nih tahun sebelumnya tuh udah ada 2 orang yang lolos, satunya di Fakultas Teknologi Industri, satunya lagi di FMIPA misalkan. Nah kemungkinan tahun depan tuh bakal di fakultas yang sama itu. Oh gitu. Kemungkinan besar, karena setahu aku ada faktor ITB tuh selalu melihat track record alumni gitu. Jadi kalau misalkan di sana alumninya bagus nih dan udah ada, biasanya nanti tahun depan tuh dia ngelolosin lagi anak sekolah itu di jurusan itu gitu. Kalau misalkan jalur rapot gitu bayarannya biasa ada uang pangkal ada enggak, kalau di ITB tuh cuman UKT aja. UKT aja. Kalau SNMPTN ataupun yang tes tulis, kecuali kalau ujian tes mandiri itu beda. Kalau yang SNMPTN sama SBMPTN yang tes UTBK ya, itu sama, cuman bayar UKT doang. Nah UKT-nya tuh maksimal di ITB itu 12,5 juta maksimalnya. Jadi kayak semua orang tuh sebenarnya dipukul rata dulu nih 12,5. Nah kalau misalnya kita pengajuan keringanan itu bisa disesuaikan, ada klasterisasinya gitu. Nah si klasternya tuh ada yang klaster 1, kalau klaster 1 tuh 0 rupiah. Jadi bisa juga kita tuh sampai dapat UKT 0 rupiah bisa. Terus ada yang klaster 2 tuh 1 juta. Klaster 3 5 juta. Klaster 4 7,5. Klaster 5 nya 12,5. Nah kemarin aku juga ngajuin keringanan dana.
aku dapatnya klaster 3 5 juta satu semester, dan itu cuma bayar itu aja, nggak bayar yang Bayar itu lain aja? nggak bayar yang lain Murah gini ya? beneran. Dan setelah aku dapat keringanan 5 juta aku nyari beasiswa dan dapat, jadi nggak bayar gitu. Jadi dan Oh, banyak banget ITB beasiswa di ITB. beasiswa. Jadi yang penting mah teman-teman masuk dulu ke Ah, ITB gitu, mau jalur undangan, jalur SBMPTN, jalur mandiri juga, yang penting masuk dulu. Tapi kan pas pertama dipukul rata 12,5 juta itu kita harus tetap keluar uang kan segitu, 12,5 di Enggak. awal bayar enggak? Oh jadi kita tetapin nih, misalkan semuanya 12,5, sebelum bayar itu kita bisa ngajuin keringanan. Iya. Jadi pas Enak kan? iya, emang. Jadi pas pendaftaran, pas daftar ulang nih, misalnya udah lolos nih ITB, terus nanti kan ada daftar ulang. Nah pas di daftar ulang itu kita bikin surat keringanan itu, karena nanti juga ada maksudnya kalau misalnya emang ngasih surat keringanan nanti juga bakal diterima juga. Maksudnya emang itu tuh salah satu berkas persyaratannya gitu. Kalau misalnya emang kita ngajuin ya nanti diterima, kalau enggak ya udah berarti di 12,5 gitu. Kalau nggak ngajuin, dan itu pun bisa ditangguhin. Maksudnya kayak aku kan kemarin tuh udah pengajuan nih, jadi pas semester 1 pun udah UKT aku tuh 5 juta. Nah terus kan aku tuh lagi kekeh nyari beasiswa, aku tuh ditangguhin, jadi aku nggak bayar UKT semester 1. Oh, Dan aku ngerti. udah lanjut nih semester 2, udah lanjut. Nah kan harusnya kan aku bayar udah 10 juta nih. Nah kan aku masih nyari beasiswa akhirnya, dan dapat akhirnya semester 1 sama semester 2 nya di cover sama beasiswa, jadi aku gak bayar sama sekali. Oh, Gitu oke. kalau di Enak ITB. kan Jadi ya? sebenarnya enak di ITB kalau dari segi bayar ya. Jadi tinggal belajar aja. Enggak, soalnya pandangan orang lain tentang ITB itu Kayak mahal gitu. enggak, beneran enggak. Kalau menurut aku yang udah mengalami itu kan. Soalnya pernah ada kan, dulu pernah ketemu bapak-bapak curhat sama saya, anaknya itu di ITB, nggak tahu jurusan apa sih, lupa. Dia itu curhat keberatan harus bayar uang pas lagi COVID nih, harus bayar uang UKT sekitar 14 juta dan itu harus tetap full meskipun lagi COVID. Si bapaknya curhat gitu mereka, wah segini UKT ITB 14 juta gila banget gitu. Dan sebenarnya ya mungkin nggak tahu ya, kalau itu sebenarnya kalau teman-teman mau ngusahain tuh bisa banget gitu, ngajuin tadi keringanan dana buat ngemotong UKT atau ngajuin penangguhan gitu ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah waktu pandemi itu bahkan bisa dicicil juga sebenarnya waktu pandemi kemarin setahu aku. Jadi misalnya 5 juta mau dicicil berapa kali, 2 kali gitu kalau nggak salah, itu juga boleh untuk kemarin pandemi setahu aku. Cuman nggak tahu sih kalau sekarang, kayaknya enggak kayaknya, tapi nggak tahu. Cuman gitu maksudnya kalau misalkan teman-teman ngerasa keberatan nih dengan si UKT itu, tinggal ngobrol aja pertama ke dosen wali ngobrol. Nanti juga biasanya ada beasiswa prodi, ada banyak, dan teman-teman kalau misalkan pengen tahu di ITB itu banyak banget beasiswa, banyak banget bahkan sampai biasa tuh nyari-nyari orang gitu. emang sih. Serius, kayak aku aja dapat 2 beasiswanya, yang satu yang beasiswa UKT, yang satunya lagi buat beasiswa bulanan. Dan itu boleh. Dan itu dapat info beasiswa itu dari mana? Ada di Direktorat Kemahasiswaannya, dan itu selalu diinfoin. Lewat? Ada websitenya, atau misalkan datang langsung ke Direktorat Kemahasiswaannya. Biasanya ada di mading gitu. Tapi sekarang sih udah banyaknya di media sosialnya sih, di awal itu. Berarti harus ngikutin apa tuh supaya bisa dapat beasiswa? Ya ngikutin informasinya pastinya. Ya maksudnya di mana, di web, di iya, di IG, webnya di sih, mana kebanyakan gitu. di webnya. Apa ya nama webnya aku? Pokoknya web Direktorat Kemahasiswaan ada. ITB khusus. Khusus. Kalau udah jadi mahasiswa udah pasti banyak banget informasi beasiswa di sana kayak gitu. Terus dan beasiswanya pun teman-teman tuh nggak harus kurang mampu, atau teman-teman tuh nggak harus pintar, enggak gitu. Banyak beasiswa yang persyaratannya itu yang biasa aja gitu, yang lebih ringan gitu. Banyak. Nggak misalkan kayak IPK harus 3,5 gitu. Atau kayak misalkan harus punya SKTM, enggak juga gitu. Yang penting mah apa, getol nyari informasi kan. Betul. Aku juga kemarin daftar 5 beasiswa, ya akhirnya keterimanya 2 itu. Tapi Apa aja? kemarin tuh aku dapat beasiswa dari alumni, namanya tuh BIUS, beasiswa ITB untuk semua. Itu beasiswa dari alumni buat mahasiswa ITB, tapi itu beasiswa UKT, jadi kan cuma ngebayarin UKT aja. Nah,
terus yang satunya lagi aku dapat beasiswa dari IOM. IOM orang tua mahasiswa. Nah itu juga soal aku kalau IOM tuh masih ada sampai sekarang, jadi bisa ngajuin ke sana. Kalau itu beasiswa bulanan, aku kemarin sebulannya dapat 600.000 sebulan, ya lumayan lah ya. Gitu. Ya maksudnya kayak setara lah kalau misalnya anak bidik misi, lumayan. BM juga sama kan sekitar segitu. Jadi kayak gitu, intinya masuk aja dulu meskipun ya gitu. Nah, kalau misalkan kan ini jalur SNBP hoki-hokian nih, ada chance untuk dapat kan, ada chance untuk gak dapat. Misalkan kita tetap maksa nih pengen masuk ITB dan ternyata dapat kesempatannya itu di Mandiri. Nah kira-kira harus nyiapin biaya berapa supaya bisa masuk lewat jalur Mandiri sama semua uang gedung dan lain sebagainya? Sebenarnya aku jujur nggak tahu kalau misalkan itu yang seleksi mandiri, cuman kayaknya teman-teman bisa cek aja dulu di website ITB tentang kalau seleksi mandiri itu ada kayak setahu aku ada bayaran pertama gitu. Kalau yang ujian mandiri seleksi mandiri itu kayak ada harus bayar berapa dulu gitu, cuman aku nggak tahu. Terus dari segi UKT pun klasterisasinya tuh beda. Gitu? Jadi kan kalau misalkan anak yang reguler ya, yang SNM sama SBM tuh maksimalnya 12,5. Nah kalau misalkan yang mandiri tuh maksimalnya itu berapa gitu. Jadi kayak kelasnya lebih gede. Cuman aku nggak tahu, setahu aku beda, apalagi kalau SBM ya, maksudnya yang SBM ITB yang sekolah bisnis manajemen, apalagi itu beda. Karena kalau SBM pun yang reguler pun beda kalau SBM. Jadi kayak memang reguler kalau mandiri sama yang reguler tuh beda klasternya dari segi UKT ya, tapi kalau dari fasilitas besar enggak. Jadi mungkin kalau mau cari tahu aja, karena aku nggak tahu. Dan nggak pernah ada juga pas angkatan aku yang mandiri, jadi nggak pernah ada cerita. Gitu. Baru tahun ini deh. Kalau misalkan sistem ujian mandiri itu tahu nggak apa aja yang diujianin, harus persiapan apa aja gitu? Iya. Setahu aku kalau ujian mandiri di ITB itu pakai nilai UTBK. Pakai nilai UTBK. Jadi nggak ujian mandiri gitu. Kecuali FSRD itu ada ujian apa sih namanya, yang pokoknya ngegambar gitulah. Jadi kayak nilai UTBK-nya sama ditambah nilai ngegambar itu. Portofolio, ujian portofolio. Tahu minimalnya berapa? Apa? Skor minimal? Oh nggak tahu. Karena kalau skor itu kan beda-beda tiap tahun. Maksudnya kayak itu bergerak gitu passing grade-nya. Jadi nggak bisa ditentuin kayak misalnya NEM gitu ya berapa enggak. Karena tiap tahun beda-beda, dan itu juga nggak di state di awal. Biasanya kayak pas udah keluar nih hasilnya, itu juga kita nggak tahu bakal terima atau enggak dengan nilai segitu, misalnya 600 berapa gitu ya. Itu juga nggak tahu bakal terima atau enggak. Kalau misalkan mau cari tahu, mungkin lihat aja yang tahun sebelumnya gitu. Misal kayak FTI passing grade-nya tahun lalu, bukan passing grade ya bahasanya, kayak minimal yang lolos ke sana misalnya 650. Berarti artis kita UTBK-nya harus di atas itu gitu. UTBK tuh sekarang kan kelas 3 kan? Iya. Berarti pas ujian akhir harus benar-benar berdarah-darah nyari nilai paling tinggi supaya bisa masuk ITB. UTBK, kalau misalkan UTBK mah itu yang SBMPTN. Oh SBM. UTBK SBMPTN. Kalau misalkan yang undangan mah cuma sampai semester 5 nilai rapotnya. Cuma sampai semester 5. Jadi sampai kelas 12 semester 1. Jadi nilai-nilai yang kita masukin ke sistem SNMPTN atau apa sih SNBP itu cuman nilai dari semester 1 sampai semester 5, dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Dari itu yang dilihatnya cuman matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa kalau nggak salah. Cuma itu aja. Berarti agama Islam nggak ada, fikih nggak ada, yang dilihatnya cuma itu KMMI nggak ada. Biasanya yang dilihat itu aja. Terus kalau misalkan sistem belajarnya di ITB, apakah emang sesusah itu kayak yang diceritain orang-orang? Karena kan kita sebagai anak UIN itu kan super santai ya. Nu penting masuk, bayar kuliah jalan, lulus gitu ya. Istilahnya lebih santai lah. Tapi kalau ITB gimana? Sama kok, yang penting apa? Yang penting masuk. Yang penting masuk. Tapi ada kan dosen tugas tiap hari gitu. Gini teman-teman, sebenarnya di ITB itu terkenal banget star syndrome. Jadi
teman-teman kalau ngelihat anak ITB itu pada pintar, ya benar gitu, karena memang mereka tuh kumpulan ranking seluruh Indonesia dikumpulin di satu tempat gitu, di ITB semua. Jadi kan logikanya semua tuh orang-orang pintar nih. Nah terus di saat di ITB mereka ada ujian, ada segala rupa, tiba-tiba yang pintar banget ada gitu ya, yang tiba-tiba jadi jelek ada. Nah disitulah biasanya banyak orang-orang yang star syndrome tuh, kayak di saat dulu SMA-nya pintar ranking, terus tiba-tiba di ITB jelek, atau misalnya ada yang lebih pintar dari kita, biasanya mereka pada depresi atau stres. Nah sebenarnya itulah yang menjadi namanya cobaan lah, tantangan lah, kayak gimana caranya ya tetap harus dijalanin gitu, karena menurut aku itu ya salah satu tantangannya di ITB kan kayak gitu. Jadi maksudnya teman-teman kalau ngelihat di kelas ada yang pintar tapi tiba-tiba ujiannya 100 misalnya, itu ada gitu. Itu emang udah pintar aja gitu. Emang udah pintar, tapi kita udah belajar tiap hari terus ujiannya sama 50, bahkan 50 udah bagus sih, bahkan ada yang 0 gitu ya. Oh gitu. Banyak itu ya, ada aja gitu. Dan menurut aku itu tuh tantangan teman-teman gitu. Jadi kayak jangan menyerah, dan pastiin teman-teman harus punya teman belajar di sana di ITB. Karena menurut aku yang paling berat itu pas tahun pertama. Karena kita kan di situ tuh masih fakultas. Kita tuh belum milih jurusan. Belum. Oh gitu. Jadi misalnya nih, aku contoh ya, aku kan masuk Fakultas Teknologi Industri. Nah di sana tuh ada 4 jurusan, ada teknik kimia, teknik fisika, teknik industri, sama manajemen rekayasa. Nah di tahun pertama atau semester 1 semester 2 kita tuh belum masuk jurusan, kita tuh masih di fakultas. Nah itu yang dikaji apa aja? Nah yang dikaji, yang dipelajari itu sebenarnya ngulang materi-materi SMA, cuman lebih dalam banget. Kayak belajar lagi matematika, fisika, kimia, biologi selama gitu. 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah kenapa berat? Karena ya pertama materinya tuh lebih dalam banget, apalagi kalau misalkan di sekolahnya yang jarang banget praktek gitu, atau praktikum itu pasti terseok-seok lah gitu. Terseok-seok juga sebenarnya nggak bisa ngikutin, cuman kayak menemukan hal yang baru mungkin ya. Terlalu banyak menemukan hal baru gitu. Mungkin kalau misalkan kayak di sekolah biasa kayak aku gitu, praktikum kan jarang gitu ya, kayak setahun sekali. Kalau di ITB tuh ya hampir tiap minggu teman-teman praktikum gitu. Praktikum fisika, praktikum kimia itu tiap minggu praktikum gitu. Nah itu tuh berat karena teman-teman tuh selain yang ngikutin pelajaran tuh, teman-teman juga punya target kan, pengen masuk jurusan apa. Nah di saat itu tuh semua orang juga sama punya target masuk jurusan apa gitu. Dan apalagi kalau teman-teman tuh pengen masuk jurusan yang favorit, misalnya kayak kalau di fakultas aku tuh yang favoritnya teknik kimia, semua orang tuh pasti pengen masuk teknik kimia. Sedangkan setiap jurusan tuh punya kuota masing-masing. Nah jadi logikanya kita tuh bersaing lagi di situ tuh. Udah mau masuk ITB bersaing, di dalamnya bersaing lagi bener, gitu. masuk jurusannya pun bersaing lagi gitu. Makanya menurut aku tuh berat karena itu gitu. Selain kita tuh dituntut belajar, kita juga dituntut bersaing biar bisa masuk jurusan yang kita impikan kayak gitu. Tapi berarti pas SNBP itu kita nggak tahu nih mau ke jurusan yang mana? Belum. Kecuali kalau teman-teman tuh masuk peminatan, ada bahasanya tuh peminatan. Nah jadi itu tuh kalau misalkan peminatan tuh, misal nih aku tuh daftar SNBP Fakultas Teknologi Industri, terus pas SNBP itu pun milih jalur peminatan manajemen rekayasa jurusan. Nah itu udah pasti masuk jurusan itu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ngambil peminatan, itu masih belum pasti masuk jurusan apa. Dari opsi ada peminatan terus ada apa lagi? Atau emang dikosongin sama sekali? Dikosongin, maksudnya bukan dikosongin, emang ya udah milihnya fakultas. Ya udah, berarti pas SNBP daftar fakultas ini gitu. Berarti setelah misalkan mudah-mudahan keterima, masuk selama setahun dikaji lagi pelajaran SMA, setelah setahun baru milih jurusan. Betul. Gitu. Dan itu tuh dan itu tuh si sistem milih jurusannya tuh di ranking berdasarkan IPK. makanya challenging banget kan. Jadi misal nih jurusan teknik kimia tuh kuotanya 100 orang, sedangkan yang daftar teknik kimia tuh 130. Berarti ya di ranking aja tuh 100 orang IPK paling tinggi, 30-nya dilempar ke jurusan yang lain. Tapi teman-teman nggak mungkin nggak dapat jurusan, cuman kemungkinannya dilempar ke jurusan yang lain. Meskipun gak minat nih jurusan ya ini. mau nggak mau
Tapi ada kemungkinan change pindah jurusan nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa sih, cuman teman-teman di jurusan itu harus IPK-nya di atas 3,5. Ya logikanya gini deh, kayak kita udah masuk jurusan yang nggak kita mau, tapi kita dituntut buat 3,5 biar bisa pindah jurusan, kayak susah juga gak sih? Iyalah, jadi kayak susah mau nggak mau banget. ya udah dijalanin aja. Ya udahlah, gimana nanti kan ujung-ujungnya. banyak kasusnya kayak gitu di ITB. Maksudnya kayak Ya, nggak masuk ngerti, jurusan yang ngerti. diimpiin ya, karena itu makanya aku tadi mention pastiin punya teman belajar, karena itu penting banget gitu. Biar at least teman-teman tuh punya target bareng gitu, misalnya mau masuk jurusan apa, ya bisa belajar bareng gitu. I see. Dan kalau misalkan teman-teman nilainya jelek, jangan ngerasa sendiri gitu. Teman-teman banyak kok teman-teman yang nilainya jelek juga. Dan rumor katanya banyak wibu di ITB ya. benar banget, apalagi kalau Banyak masuk, wibu. sebenarnya kalau emang teman-teman wibu juga itu tuh ada wadahnya gitu, namanya tuh ada UKM-nya gitu, beneran ada UKM-nya. Iya, ada UKM wibu. Berarti ITB cosplay semua gitu. Iya, Sering apalagi UKM itu ya. Jadi ada namanya tuh ada 2 gitu ya. Ada 2, tapi aku lupa satu lagi namanya. Yang satu tuh Gensiken. Jadi Gensiken tuh kayak kumpulan anak wibu. Jadi kan misalnya kita main ada UKM tuh Lingkung Seni Sunda gitu atau apa. Nah, ini ada juga Gensiken namanya, itu tuh yang ngomongin tentang wibu-wibuan gitu. Kayak emang kalau teman-teman mau wibu, masuk aja ke sana, nanti bertemu teman-teman. Ya biasanya kan emang gitu berkelompok. Iya, ya. berkelompok. Terus kalau misalkan fakultas yang banyak wibunya tuh di stay di sekolah teknik elektro dan informatika tuh banyak banget wibu. Oh gitu. Gila. Terus kalau kehidupannya sendiri, misalkan biaya hidup dan gaya hidupnya yang di ITB itu, orang-orang ITB itu gimana? Tergantung teman-teman memilih teman. Kebanyakannya gimana? Cuma kalau misalkan aku lihat tuh ada 3 golongan. Ada golongan Islami. Jadi itu golongan depan ya bahasanya, golongan depan. Maksudnya kenapa disebut golongan depan tuh karena golongan depan tuh mereka sering mainnya di Masjid Salman. Pemuda hijrah. Pemuda hijrah. Dan menurut aku teman-teman bisa lah cobain, bukan dicobain ya, kayak menurut aku itu salah satu tempat yang mengembangkan diri yang bagus sih kalau emang teman-teman bukan berkarir bahasanya, interest di sana. Itu bagus banget sih berkembang di Salman. Itu satu. Terus ada itu mah maksudnya kalau emang orang-orang Salman ya gitulah ya. Maksudnya dari ya kalau misalkan dari naon sih kehidupan ya seperti itu. Terus kalau misalkan makanan ya udah biasa aja gitu, kayak gak neko-neko gitu. Kalau Salman. Terus ada juga orang tengah. Nah kalau orang tengah tuh dia anak-anak yang rajin organisasi, karena sekre KM, sekre BEM lah namanya. Sekre BEM itu ada di tengah, jadi kayak orang-orang yang kalau ngapa-ngapain itu pasti di tengah gitu. Nah kalau itu mah yang pokoknya orang-orang famous pasti di sana gitu. Ngerti. Ada juga orang belakang. Wibu termasuk mana? Wibu tuh tengah sebenarnya. Tengah. Di tengah. Aman berarti. Kalau belakang? Nah kalau belakang tuh sebenarnya orang-orang yang suka olahraga sama ya gitulah pokoknya. Itu biasanya orang-orang belakang, karena biasanya unit-unit di belakang tuh ya unit-unit yang olahraga, terus kayak yang borju itu biasanya di belakang kayak gitu. Borju iya itu borjuis. Gak ngerti. Searching aja borju. Enggak deh, kayak maksudnya yang borju barareunghan, maksudnya kayak yang standar kehidupannya tinggi. Oh itu tuh di golongan belakang. Maksudnya pasti kumpulnya sama orang-orang gitu lagi gitu. Biasanya gitu. Jadi itu sih kelompok di ITB. Tapi semoga ini masih bener ya, masih relevan sama sekarang. Kalau dulu kayak gitu di aku. Pokoknya ada golongan depan, tengah, belakang. Dan paling banyak itu yang mana? Tengah. Nggak tahu sih, kayaknya sama deh kayaknya ya, tapi nggak tahu deh. Aku belum, aku soalnya orang tengah. Maksudnya ke depan enggak, ke belakang enggak. Berarti gitu. Harus pintar-pintar cari teman yang betul, harus pintar-pintar cari teman pastinya itu. Maksudnya kalau emang teman-teman mau
berkarir selama jadi mahasiswa ya, maksudnya mau jadi orang organisator ya teman-teman mainnya di tengah gitu. Tapi kalau teman-teman emang mau nyari pengalaman ya beragama lah intinya gitu ya, dan maksudnya kalau organisasi di depan gitu bagus juga menurut aku, jadi teman-teman bisa main di depan. Kalau emang teman-teman mau bermain di belakang juga boleh. Tapi itu kan kalau di UIN ya, lebih khususnya itu tuh minat jadi masuk organisasi itu tinggi banget. Cuman pas kemarin ngobrol sama si Oyan, Unpad justru kebalikannya. Minat organisasi itu paling kecil, banyakan itu lebih minat ke magang di perusahaan. Nah kalau ITB sendiri gimana? Iya, kalau sekarang sama kayak gitu juga. Apa? Samanya lebih banyak orang yang lebih milih buat magang gitu, atau ISMA yang pertukaran pelajar, atau apapun itu yang program MBKM gitu. Nah, ataupun mereka malah kegiatan yang pokoknya kalau yang kegiatan organisasi di dalam kampus tuh mereka minim gitu. Kalau tahun pas aku ya kemarin, sekarang soalnya ya kelihatan aja dari mulai pas pemilihan presiden mahasiswa pun kayak sedikit banget yang ngajuin gitu. Terus kayak ada beberapa himpunan yang mereka tuh kekosongan kepemimpinan. Nah, terus, sama kayak Unpad berarti. Unit juga banyak yang kayak gitu, nggak kaderisasi kayak gitu. Kalau di ITB sih sama kayak gitu, dan mungkin orang-orang udah ini ya, udah mikirnya realistis kali ya. Iya benar. Mikir kayak daripada ngisi waktu luang nggak jelas, mending magang gitu, dapat pengalaman atau apa gitu. Dan bisa jadi sistem kaderisasi di organisasi itu juga yang bikin orang-orang tuh malas kalau menurut aku. Iya. Karena masih banyak organisasi yang kaderisasinya tuh jadul banget, kayak yang masih senioritas lah, perpeloncoan, yang nggak jelas kayak gitu. Mungkin itu ya salah satu. Ya, pernah soalnya. Dan itu menurut aku udah nggak relevan di zaman sekarang gitu kalau misalkan masih dilakuin di organisasi. Jadi kalau menurut aku buat teman-teman organisator ya transformasi lah ya. Transformasi organisasi, atau mungkin bisa ngambil dua-duanya, organisasi oke, magang juga oke. Cuman meren waktunya ya, betul, capek awak karena harus ada sesuatu yang dikorbankan, nyata waktu gitu. Gitu sama sih di tempat banyak, apalagi jurusan aku mereka banyak banget yang lebih milih magang. Bahkan semester 3 aja baru masuk jurusan mereka udah magang. Kayak seambis itu kayak aku lihat adik-adik tingkat aku kayak gitu kan, aku mikirnya yang kayak semester 5 akhirnya semester banyak 6. Mata kuliah iya masih semester 3, tapi itu juga patut dicoba sih. Karena mempermudah karir ke depan. Ikut manajemen trainee kayak gitu. Iya, MT-an gitu. Katanya MT susah, pernah nggak? Belum. Apa maksudnya daftar? Bukan daftar ya, kerjanya. Iya, karena kan mereka bertarget. Maksudnya ada targetnya dan bisa jadi lulus, bisa jadi enggak kalau MT itu. Jadi, emang masuknya susah MT? Ya, susah. Perasaan banyak banget lowongan MT. Iya banyak lowongannya, yang peminatnya juga banyak. Oh iya bener sih. Gitu. Kalau misalkan dari skripsi sendiri gimana? Apakah bimbingannya lebih mudah dengan dosen-dosen yang lebih humble, atau misalkan dosennya sama kayak pada umumnya banyak dosen yang kadang susah dihubungi dan lain-lain? Sebenarnya tergantung jurusan dan tergantung dosen juga. Sebenarnya kalau di jurusan aku tuh untungnya ya cuman skripsi aja gitu. Kalau di jurusan lain tuh ada yang skripsi, ada yang tugas akhir. Banyak lah tugas akhirnya tuh bukan cuma satu. Kayak TL tuh. Mereka tuh ada project, ada tugas akhir, ada project lingkungan, ada 5 pokoknya kalau anak teknik lingkungan tuh. Pokoknya mau lulusnya tuh ada 5 ujian gitu. Nah, kalau aku tuh cuma 1 skripsi aja. Nah, buat dari dosennya juga itu tergantung dosennya sebenarnya. Cuman kalau di mayoritas sih harusnya ya di ITB itu mereka nggak ngilang gitu. Maksudnya dosennya tuh nggak ngilang, tapi lebih ke gimana caranya kita nge-approach dosen gitu. Dosennya bukan dosennya yang hilang, tapi ya kalau kita yang hilang, dosennya juga mau nggak mau nggak aware sama kita gitu. Bener. Kebanyakan. Tapi ada juga dosen yang benar-benar aware banget sampai ditanyain progres mingguannya kayak gimana, itu banyak juga gitu. Tapi overall kalau aku lihat dosen-dosen sekarang yang di ITB overall baik-baik sih. Maksudnya kayak ya mungkin ada aja ya yang tegas.
cuman tegas dan menyebalkan. Cuman ya mungkin itu cuma beberapa persen aja, mungkin lebih ke perfeksionis ya dosennya gitu. Kalau misalkan di ITB, kebanyakan sih dosen di ITB itu perfeksionis gitu. Jadi di saat kita udah ngajuin topik A dengan metodologi apa gitu ya, biasanya ya itulah dosen ITB yang perfeksionis kan, pengen didetailin inilah itulah, tambahin apa atau tambah metodologi, tambah apa gitu, biasanya kayak gitu. Tapi overall seharusnya sih memudahkan gitu. Dan jangan takut juga teman-teman, biasanya kalau skripsi itu bisa jadi ikut proyeknya dosen juga. Jadi kayak kita nggak usah mikirin topik. Aku juga kemarin gitu. Jadi aku skripsi aku tuh proyeknya dosen, jadi kayak aku nggak usah mikirin topik. Apa judulnya? Apa ya, lupa. Judulnya evaluasi ekonomi pada sektor konstruksi di Asia Tenggara. Kasusnya di Indonesia sama di Thailand. Berarti penelitian di Thailand dong? Enggak. Cuman waktu itu tuh kan pandemi juga. Jadi si pengambilan datanya tuh online. Jadi kita tuh ngumpulin perusahaan-perusahaan konstruksi se-ASEAN. Sebenarnya proyeknya tuh se-ASEAN, cuman yang aku masukin TA tuh cuma 2 negara, Indonesia sama Thailand aja. Jadi setiap negara tuh ada 3 perusahaan konstruksi. Ada 3 perusahaan konstruksi dengan masing-masing 6 perusahaan konstruksi dengan klasifikasi konstruksi besar, sedang sama kecil kayak gitu. Nah, jadi si datanya tuh kita bikin kuesioner, terus kayak dikasihin ke perusahaannya, terus mereka suruh ngisi gitu. Tentang program K3, kesehatan keselamatan kerja. Oke. Jadi nggak ke Thailand. Terus pas ujiannya kemarin, pas ujian skripsinya gimana? Apakah dapat dosen yang sulit atau misalkan hampir semua dosen kayaknya sama nih, sulit semua gitu, atau gimana? Kayaknya sama sih, sulit semua. Karena perfeksionis tadi. Iya, apalagi biasanya kalau dosen penguji tuh kita di plot yang emang fokus sama apa sih topik kita. Jadi sengaja sih dosen penguji itu yang ahli lah bahasanya, ahli di topik kita gitu. Kayak kemarin aku kan bawain tentang K3. Jadi si dosen penguji itu yang benar-benar ahli K3 banget gitu. Jadi kayak benar-benar diuji gitulah. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Termasuk dosen pembimbing enggak? Enggak. Dosen wali gak ikut? Enggak, dosen wali mana? Kan ada tuh yang ujiannya bareng sama dosen wali di beberapa univ. Ya, jadi dosen pengujinya 3, ada yang 2 juga sih, tergantung. Dosen pengujinya 3 atau 2, sama dosen pembimbingnya 1. Dan itu semua pasti lulus atau ada kemungkinan chance tidak lulus? Atau kalau gimana? Sebenarnya kalau udah sidang, di jurusan aku ya, kalau udah sidang udah pasti lulus. Pasti lulus. Udah pasti lulus. Meskipun revisinya banyak. Sama. Tapi nggak tahu kalau di jurusan lain. Katanya sih ada ya, kayak di teknik fisika tuh bisa jadi kalian udah sidang juga Gak lulus. minta sidang ulang. Gak lulus, sidang ulang. Oh gitu. Bisa jadi. Di mana fisika? Di teknik fisika. Teknik fisika. Itu ada. Tapi kalau di jurusan aku sih enggak. Jadi kalau udah sidang, mau berapa apapun nilainya, dengan sebanyak apapun revisi udah pasti lulus. Mending gitu gak sih? Jadi pokoknya sidang dulu aja. Gitu. Kalau matematika di fakultas apa? Di FMIPA. FMIPA. Itu matematikanya jurusan apa? Matematika murni atau? Matematika murni, bukan pendidikan. Oh bukan. Berarti gelarnya apa nanti? SSI. Sarjana sains. SSI. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk biologi, jangan ke FMIPA karena nggak ada di FMIPA. Biologi itu di SITHR. SITHS. Kalau fisika? Kalau fisika di FMIPA. Berarti sama sains. Sama. Pokoknya fisika, matematika, kimia, terus sama satu lagi tuh astronomi, itu di FMIPA. Kalau biologi di SITH. Kalau perminyakan kayak gitu? Kalau perminyakan itu FTTM, ada perminyakan pertambangan itu di FTTM. Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan.
pokoknya cari aja fakultasnya. Jadi kalau teman-teman udah nyiriin jurusan, cari juga di jurusan itu tuh ada di fakultas mana gitu. Jangan sampai salah masuk fakultas. Misal kayak tadi, misalnya kita tuh mau masuk biologi nih, karena setahu aku biologi pastinya di FMIPA, misal asup ke FMIPA, praktek nggak ada. Jadi harus tahu si biologi itu ada di jurusan mana. Yang informasi gitu, apakah tiap fakultasnya punya web sendiri-sendiri atau dihimpun semua di satu web univ? Di satu web univ ada. Oh, di satu web univ. Udah ini sih, udah terintegrasi gitu. Jadi kalau misalkan nyari fakultas terus nyari jurusan, nanti kok otomatis ngeklik misalkan ya langsung ke link ke websitenya si jurusan gitu. Jadi langsung di satu pintu di webnya ITB aja cari apapun itu. Oke, I see. Silakan terakhir kata-kata diberi semangat. Oke, buat teman-temannya Indra. Iya. Murid-murid. Oh iya, murid-muridnya Pak Indra. Bohong ketak. Semangat intinya, apapun yang sudah teman-teman lakukan saat ini gitu ya, dan apa yang teman-teman usahakan, apa yang teman-teman ikhtiarkan, semoga Allah permudah gitu ya. Dan kalau misalkan nanti masuk ke ITB, amin gitu ya. Semoga teman-teman juga lancar, sukses, berprestasi di sana pastinya gitu ya. Dan insya Allah kalau ada yang mau nanya-nanya lagi mungkin boleh chat aku aja. Jangan ya, Tang. Jangan, jangan. Ya udah. Gitu Oke, aja ya, teman-teman. siap. Oke, Sukses makasih, terus. Salman. Thank you.